Selamat siang teman-teman. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah farmakologi D3 Perawat ya. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang penggolongan obat. Penggolongan obat berdasarkan khasiat ya. Ada beberapa yang harus kita bahas dalam materi ini ya. Ada antibiotik, analgesik, antipiretik, antihipertensi, antiaritmia, antiangina, inotropik, anestetik, antiemetik, dan laksatif. Karena banyak bab penggolongan obat yang harus saya sampaikan sehingga hanya nanti sebatas definisi penggolongan, kemudian tentang khasiat daripada obat itu sendiri ya. Nah, untuk yang video kali ini, materi pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang antibiotik. Kita sering mendengar antibiotik baik tenaga kesehatan maupun orang awam sering menyebut antibiotik. Apa sih antibiotik itu? Antibiotik adalah berasal dari bahasa Yunani ya, yang anti artinya lawan, bios artinya hidup, yaitu lawan hidup, yaitu obat yang digunakan untuk membunuh sesuatu yang hidup, yaitu dalam hal ini nanti adalah bakteri. Antibiotik adalah suatu zat kimia yang dihasilkan oleh bakteri ataupun jamur yang berkhasiat obat apabila digunakan dalam dosis tertentu dan berkhasiat mematikan, menghambat pertumbuhan kuman dan toksisitasnya yang tidak berbahaya bagi manusia. Jadi antibiotik itu adalah obat yang digunakan untuk membunuh bakteri ya, ataupun jamur ya. Jadi dia bisa nanti mematikan ataupun menghambat. Nah, mematikan itu namanya bakterisid, menghambat adalah bakteriostatik ya. Ya, mematikan ataupun hanya menghambat. Itu untuk definisi antibiotik. Kemudian mekanisme ya, atau bukan mekanisme ya, pewarnaan pada sel bakteri ini ada dua, yaitu pada dinding sel bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kalau gram positif itu pada pewarnaan berwarna ungu ya, kemudian peptidoglikannya lebih tebal, mempunyai asam teikolat yang terikat pada peptidoglikan. Kemudian yang gram negatif ya pada pewarnaan berwarna pink, kemudian peptidoglikannya lebih tipis, tetapi mempunyai membran luar yang tersusun dari lipid yang polar dan lipopolisakarida. Ini pada pewarnaan pada bakteri gram positif dan gram negatif. Kemudian yang penting ini teman-teman, yaitu penggolongan antibiotik berdasarkan cara kerjanya. Seperti definisinya tadi, dia menghambat ataupun membunuh. Kalau dia hanya menghambat dinamakan bakteriostatik, dan apabila dia membunuh namanya adalah bakterisid. Antibiotik apa yang berkhasiat sebagai bakteriostatik? Yaitu ada tetrasiklin, chloramphenicol, erythromycin, lincomycin, spictonmycin, sulfonamid, trimethoprim, dan nitrofurantion. Sedangkan yang bakterisid, apa itu bakterisid? Yaitu antibiotik yang mematikan ya, yang mematikan bakteri. Ada apa saja di situ? Ada penisilin, ada aminoglikosida, rifampicin, cefalosporin, polymyxin, kemudian colistin, vancomycin, bacitracin, sikloserin, carbapenem, dan metronidazole. Ini penggolongan antibiotik berdasarkan daya kerjanya. Kemudian antibiotik berdasarkan spektrum ya. Spektrum ini luas kerjanya. Luas kerjanya yaitu ada dua, spektrum sempit dan spektrum luas. Kalau spektrum sempit itu kita kenal neurospektrum, dan spektrum luas itu kita kenal dengan broad spektrum. Spektrum sempit itu dia hanya aktif terhadap salah satu jenis bakteri. Kalau dia aktif terhadap gram positif, maka dia tidak aktif pada gram negatif dan sebaliknya ya. Apa saja yang aktif terhadap gram positif yang untuk spektrum sempit ini? Ada erythromycin, clindamycin, kanamycin ya. Kemudian yang dia aktif terhadap gram negatif ada benzylpenicillin, streptomycin, dan gentamicin. Kemudian yang spektrum luas atau broad spektrum, dia aktif terhadap gram positif maupun terhadap gram negatif ya. Ada sulfonamid,
ada ampicillin, ada cefalosporin, chloramphenicol, tetracycline, dan rifampicin. Baik teman-teman, ini antibiotik berdasarkan spektrum kerjanya. Berikutnya penggolongan antibiotik berdasarkan mekanisme kerja. Jadi ada 5 ya di sini ya. 1 adalah menghambat sintesis dinding sel ya, sintesis selnya dihambat. Kemudian ini ada penicillin, ada cephalosporin, ada carbapenem, ada bacitracin, dan vancomycin. Yang kedua, mengganggu permeabilitas membran sel. Contohnya adalah polymyxin. Yang ketiga, ada menghambat sintesis protein sel. Contohnya adalah aminoglikosida, makrolida, tetracycline, chloramphenicol, clindamycin, mupirocin, dan spektinomycin. Yang keempat, menghambat sintesis asam nukleat sel, yaitu ada quinolon, ada nitrofurantion, dan rifampicin. Yang kelima, menghambat metabolisme sel mikroba, sulfonamid, dan trimetoprim. Ini antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya, menghambat dinding sel bakteri, mengganggu permeabilitas membran sel bakteri, menghambat sintesis protein sel, menghambat sintesis asam nukleat sel, dan yang kelima adalah menghambat metabolisme sel mikroba. Nah, antibiotik berdasarkan PIONAS ya, ada penicillin, ada cefalosporin, dan antibiotik beta-laktam yang lain. Yang ketiga ada tetracycline, ada aminoglikosida, ada makrolida, dan yang keenam quinolon. Yang ketujuh ada sulfonamid dan trimetoprim, dan yang kedelapan digolongkan dalam antibiotik lain. 1 ada chloramphenicol, kemudian ada clindamycin, ada vancomycin, ada teicoplanin, spektinomycin, polymyxin, dan linezolid. Nah, baik teman-teman, ini adalah penggolongan antibiotik. Kemudian beberapa hal yang penting dalam hal penggunaan antibiotik ini. Antibiotik ini salah satu obat yang dapat menyebabkan resistensi ya. Apa itu resistensi? Resistensi itu ketidakmampuan suatu antibiotik untuk membunuh bakteri atau mikroba. Jadi untuk antibiotik ini harus betul-betul cara penggunaan harus betul-betul dipastikan bahwa pasien nanti akan menggunakan obat ini dengan teratur ya. Tidak boleh harusnya 3 kali tapi diminum hanya sekali. Harusnya diminum 2 kali sehari, dia malah hanya minum sekali. Nah, harus dipastikan bahwa pasien ini nanti menggunakan obat dengan tepat. Karena seperti tadi, apabila penggunaan antibiotik ini tidak teratur, tidak tepat dosis, tidak tepat aturan pakai, maka akan menyebabkan yang namanya resistensi. Baik, teman-teman, di sini akan saya berikan beberapa contoh obat, atau saya katakan adalah produk obat ya, contoh-contoh antibiotik. Di situ ada nanti clotrimazole, ada ofloxacin, ada clindamycin, ada cefixim, ada cephalosporin, ada amoxicillin ya, dan lain sebagainya. Ada ciprofloxacin. Nah, dari beberapa antibiotik yang saya tampilkan ini nanti tolong Anda dikelompokkan dari PIONAS tadi ya, dikelompokkan contohnya apa saja ya, kemudian dicantumkan serta aturan pakainya untuk 1 hari ya. Jadi tugas Anda di situ. Oke teman-teman, untuk penggolongan antibiotik saya kira cukup. Nanti kita sambung dengan penggolongan obat yang lain. Cukup untuk pendahuluan ini, ya bukan pendahuluan ya, untuk materi antibiotiknya. Nanti kita sambung ke antibiotik ke penggolongan yang lain. Silahkan bila nanti ada pertanyaan bisa dimasukkan dalam kolom chat. Terima kasih.